Mengawali sesi segmen khusus Capital Market Update pada hari ini kami sudah tersambung dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia BEI. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Mas Gibran, selamat siang semuanya. Iya, Pak Hasan, kita berada di segmen Capital Market Update. Kita mau mengupdate melihat bagaimana sebenarnya outlook dari perkembangan pasar modal Indonesia di tahun 2022 yang masih berjalan dan juga di sisa tahun 2022 di tengah banyaknya sejumlah tantangan seperti tantangan eksternal juga. Di antaranya adalah tingginya angka inflasi di negara-negara maju, lalu juga kebijakan normalisasi kebijakan moneter dari sejumlah bank sentral termasuk Bank Sentral Amerika Serikat dan juga ketidakpastian dari konflik geopolitik yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina. Ya betul sekali Mas Gibran. Jadi kalau kita lihat dari posisi kami ya melihat sampai dengan akhir tahun 2022, kami melihat memang masih terdapat peluang perbaikan terus nih dari sisi kondisi perekonomian di domestik kita. Yang tentu ditunjukkan juga beberapa waktu ini dari indikator ekonomi seperti terus tercatatnya surplus dari neraca perdagangan kita. Kemudian kita juga melihat bagaimana daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi yang tetap dapat bertahan dan kokoh dari waktu ke waktu. Lalu manajemen fiskal dari pemerintah kita dan juga manajemen moneter dari bank sentral juga sangat kuat dan terus hadir di pasar. Dan juga indikator positif lainnya dari sisi ekonomi. Di sisi lain tentu para pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan bagaimana kita semua melakukan pengendalian atas dampak pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan semakin hari semakin menunjukkan perbaikan. Lalu tentu ini juga terkait dengan akselerasi terus vaksinasi dan vaksin booster kepada masyarakat kita agar seluruh kegiatan masyarakat dapat kembali menuju kondisi normal seperti masa-masa sebelum pandemi. Nah, kita juga melihat adanya kondisi global yang terus harus kita cermati ya, di mana mulai ada pengetatan kebijakan fiskal dan moneter di beberapa negara karena adanya tingkat inflasi yang cukup tinggi dan juga ada situasi geopolitik di dunia yang tentu mempengaruhi juga distribution channel dari komoditas dan juga barang-barang konsumsi lainnya. Pak, terkait dengan tentunya juga bisa dikatakan sejumlah tantangan masih terus menghantui juga untuk tahun 2022 ini, tapi untuk potensi terulangnya penggalangan dana jumbo di pasar modal sampai dengan akhir tahun 2022 nanti seperti apa, Pak? Ya, ini juga menarik Mas Gibran ya. Kita tadi mencatat ya sampai dengan saat ini tidak kurang sudah 21 perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan sebagai informasi saat ini bahkan masih tercatat ada 42 perusahaan lainnya yang sedang dalam pipeline proses perizinan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kita tentu kalau flashback ke belakang di tahun lalu memang ada beberapa perusahaan yang kemudian mencatatkan dan melakukan penggalangan dana jumbo ya dengan jumlah yang cukup signifikan dan besar. Nah, tahun ini sebagai informasi total penggalangan dana sudah ada di angka 18,51 triliun untuk instrumen saham. Sementara untuk total instrumen lainnya ya termasuk obligasi dan efek lainnya total penggalangan dana itu sudah ada di angka 617,3 triliun sampai dengan saat ini. Nah, dari pipeline di 42 perusahaan ini, kami juga mencatat masih terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori skala besar ya, di mana target penggalangan dananya ada di atas 250 miliar rupiah. Bahkan beberapa di antaranya juga tercatat dari perusahaan dalam kelompok fintech seperti pengalaman sebelumnya ya, yaitu salah satu unicorn lainnya di Indonesia. Dan juga ada beberapa perusahaan dari anak usaha BUMN yang kita harapkan nanti berhasil melakukan penggalangan dana yang cukup besar atau penggalangan dana jumbo tadi Mas Gibran. Oke, Pak, terkait dengan banyaknya juga tantangan secara eksternal juga, tapi seberapa besar sih sebenarnya minat dari calon-calon emiten untuk melakukan initial public offering di bursa? Ya, kita mencatat ya beberapa tahun terakhir ini bahkan Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa efek yang paling banyak mendapat minat pencatatan saham baru di regional ASEAN dan juga di Asia. Tidak kurang dari 50 perusahaan setiap tahunnya dalam 3-4 tahun terakhir terus mencatatkan saham barunya di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi dari data tahun ini sudah 21 perusahaan yang IPO
masih ada 42 di dalam pipeline, ini baru di bulan Juni ya Mas Gibran. Jadi masih ada setengah tahun ke depan, kita harapkan tahun ini kita juga tetap berhasil mencapai target pencatatan efek yang juga minimal sama baiknya seperti tahun-tahun sebelumnya Mas Gibran. Mhm, oke, memang masih cukup besar juga untuk minat dari sejumlah perusahaan-perusahaan untuk melakukan initial public offering di bursa. Tetapi kalau kita lihat dengan Betul sekali. banyaknya juga selain perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan berbasis konvensional begitu, tapi ada beberapa perusahaan juga yang masuk ke sektor digital, termasuk diantaranya adalah ya untuk potensi dari unicorn dan juga dekakorn yang akan melakukan initial public offering di bursa. Seberapa besar minatnya dan juga seberapa terbuka lebar kesempatannya, Pak? Ya Mas Gibran, ini mungkin salah satu blessing ya, berkah bagi Indonesia, di mana kalau data yang kami miliki per akhir tahun lalu, Desember 2021, terdapat sebetulnya ada 13 dari 34 unicorn di Asia Tenggara itu ada di Indonesia, atau 38%-nya. Lalu ada 24 dari 66 centaur yang juga berpotensi menjadi unicorn, atau 36% itu ada di negara kita. Jadi luar biasa ini potensi untuk para unicorn, centaur, dan dekakorn ini untuk terus melihat dan memanfaatkan pasar modal dalam rangka menggalang pendanaan bagi pengembangan kegiatan usahanya ke depan. Nah, data tersebut juga menunjukkan bahwa dari sisi supply, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini yang telah berstatus unicorn dan centaur di Indonesia ini cukup banyak dan potensial. Lalu dari sisi regulasi, tentu kita juga sudah lebih awal mengantisipasi minat pencatatan saham mereka di bursa. Misalnya OJK telah mengesahkan peraturan OJK nomor 22 tahun lalu tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple. Yang ini juga merupakan kebutuhan unik dan khusus dari para startup, unicorn, dekakorn, centaur yang rupanya tidak ingin juga menghilangkan hak khusus dari para founders atau pendirinya. Nah, peraturan ini sudah berlaku. Dan kita lihat tahun lalu sudah disambut dengan baik ya, di mana 2 unicorn dan bahkan dekakorn Indonesia yaitu Bukalapak dan juga Goto telah mencatatkan sahamnya dan ternyata juga mendapat respon yang baik dari publik masyarakat investor kita Mas Gibran. Oke, kalau untuk potensi dari BUMN dan juga anak usaha BUMN begitu ya Pak untuk melakukan initial public offering, seperti apa Pak potensinya di tahun 2022 ini? Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri nih Mas Gibran, kita berharap ya semakin banyak perusahaan-perusahaan BUMN kita, kemudian grup BUMN, anak usaha, dan grup BUMN lainnya, itu yang melirik dan kemudian mencatatkan sahamnya di bursa. Tentu ini menjadi potensi untuk menawarkan kepemilikan dan alternatif investasi yang baik kepada masyarakat, publik luas. Selain juga kita berharap akan mendorong tingkat kepatuhan atau governance, tata kelola di perusahaan-perusahaan BUMN dan juga grup BUMN yang ada. Per saat ini kita mencatat sudah ada sebetulnya 52 perusahaan BUMN dan anak usaha yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan dapat kami informasikan Mas Gibran, sudah ada 1 perusahaan sebetulnya anak usaha BUMN yang juga berada dalam pipeline dalam proses persetujuan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan dalam rencana mereka tentu dalam waktu dekat jika mendapatkan persetujuan, tidak lama lagi kita akan menyambut ya kehadiran 1 lagi anak usaha BUMN untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita juga tentu terus proaktif ya, Bursa, OJK bersama Kementerian BUMN dalam hal ini terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada seluruh BUMN dan juga anak usaha BUMN untuk mengenalkan bagaimana manfaat yang besar yang dapat mereka rasakan pada saat mereka melakukan penggalangan dana di pasar modal kita, tidak hanya melalui penerbitan obligasi misalnya yang sudah lazim dilakukan, tapi juga berbagi kepemilikan melalui pencatatan saham dengan melakukan IPO di tempat kami Mas Gibran.